Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilwa Hilyatun Niswa dengan NIM 124705030 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan membacakan teks bahasa Arab, menjelaskan dan menganalisis setiap kata yang ada dalam teks berdasarkan jenis katanya. Sebelum itu, mari kita baca teks terlebih dahulu. Innal amra bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari min ahamil asbabi allati tuaddi ila tahqiqi sholahi fil ummah wa hifadhan laha minal akhtari wal mafasid haitsu innal amra bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari a'dhamil umuri hasa 'alaihal islamu. Setelah itu mari kita jelaskan tiap kosakata yang ada dalam teks. Inna sesungguhnya al-amru memerintahkan bil ma'rufi kepada yang ma'ruf, wan nahi dan mencegah anil mungkari dari yang mungkar. Min salah satu ahamma terpenting al-asbaba alasan alati sehingga tuadi membawa ila untuk tahkiki mencapai al-solahi kebenaran. Fi di dalam al-ummati negeri. Wahifadun dan melindunginya laha dia mindari al-ahtori bahaya wal mafasid dan kerugian. Haitsu inna kemudian al-amro memerintahkan bil ma'rufi kepada yang ma'ruf wan nahi dan mencegah fil mungkari dari yang mungkar. Min salah satu a'domi terbesar al-umuri hal-hal alati itu hal yang dianjurkan alaiha kepadanya al-islamu dalam Islam. Setelah itu, mari kita terjemahkan teks dengan baik. Sesungguhnya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada dari yang mungkar merupakan salah satu alasan terpenting dalam mencapai kebenaran dalam bangsa dan melindunginya dari bahaya dan kerugian. Kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar merupakan salah satu perkara terbesar yang dianjurkan oleh Islam. Setelah menerjemahkan teks dengan baik, mari kita menganalisis setiap kata yang ada pada teks berdasarkan jenis katanya, seperti isim, fi'il, atau haraf. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu pengertian isim, fi'il, dan haraf. Isim mempunyai ciri-ciri yaitu dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Fi'il adalah kata yang menunjukkan tindakan atau keadaan dan mempunyai ciri-ciri yaitu mengandung makna waktu seperti lampau, sekarang, atau yang akan datang. Haraf yaitu kata yang berfungsi sebagai penghubung atau penanda dalam kalimat yang memiliki ciri-ciri tidak memiliki makna sendiri tetapi memberikan makna pada kata lain. Ini mari kita membagi jenis kata dalam teks bahasa Arab ini. Al-amru itu termasuk kata isim karena diawali oleh alif lam. Kenapa disebut isim? Karena nama atau kata benda yang merujuk pada konsep perintah atau instruksi. Yang kedua ada al-ma'rufi yang termasuk isim karena merupakan konsep atau sifat baik dikenal sebagai kata benda yang bersifat abstrak. Al-munkari termasuk isim karena diawali oleh alif lam dan diakhiri dengan kasroh. Kenapa disebut isim? Karena kata benda yang merujuk pada perbuatan buruk atau dilarang. Al-asbabi termasuk ke dalam kata isim. Kenapa? Karena merupakan nama benda yang menunjukkan alasan atau penyebab. Al-sholahi termasuk isim karena kata benda abstrak yang menuju pada tindakan atau kondisi yang baik. Al-ummah termasuk ke dalam kata isim, jenis isim, karena kata benda abstrak yang menuju pada tindakan atau kondisi yang baik. Al-ador termasuk kata isim karena kata benda yang merujuk pada risiko atau bahaya. Al-mafasid termasuk ke dalam jumlah isim karena kata benda jamak yang merujuk pada hal-hal buruk atau tindakan yang menyebabkan kerusakan. Al-islami merujuk pada agama Islam karena merupakan nama. Dari semua kata isim yang saya sebutkan, kenapa semuanya termasuk isim? Karena di dalam isim juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, semua huruf diawali dengan
alif lam dan diakhiri dengan kasroh. Dan yang kata-kata yang saya sebutkan tadi itu disebut isim. Untuk fi'il yaitu ada kalimat tu'adi. Kenapa tu'adi disebutkan fi'il? Karena kata kerja dalam bentuk fi'il mudhari atau sekarang yang akan datang. Kata ini menunjukkan tindakan yang dilakukan, yaitu mengantarkan kepada sesuatu. Kemudian ada tuhaki, dia termasuk ke dalam fi'il karena kata kerja bentuk fi'il mudhari menunjukkan tindakan yang sedang atau akan terjadi, yaitu mewujudkan atau merealisasikan. Yang ketiga ada hifazan, termasuk ke dalam fi'il karena meskipun dalam bentuk ini kata ini adalah masdar, bentuk kata kerja verbal tetap dianggap sebagai kata kerja yang menunjukkan tindakan menjaga atau memelihara. Yang terakhir ada nahi, yaitu kenapa termasuk fi'il? Karena kata kerja lampau yang menunjukkan tindakan yang terjadi di masa lalu, yaitu melarang. Yang terakhir ada jenis kata harap. Harap di sini yaitu ada kalimat anak. Kenapa anak termasuk kalimat harap? Karena tugas harap ini berfungsi untuk memperkuat pernyataan. Yang kedua ada min, yaitu harap jar yang menunjukkan asal atau sumber sesuatu. Yang ketiga ada ila, yaitu harap jar yang menunjukkan arah atau tujuan. Yang keempat ada an, yaitu menunjukkan asal atau sumber, mirip dengan min, tetapi biasanya an digunakan dalam konteks yang berbeda. Yang keempat ada fi, yaitu harap yang menunjukkan lokasi atau tempat terjadinya sesuatu. Yang terakhir ada haitsu. Kenapa termasuk harap? Karena tugas ini digunakan untuk menjelaskan untuk alasan atau kondisi sesuatu. Sekian penjelasan dari saya tentang teks dalam bahasa Arab. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.